Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah kenal ya dengan saya ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memasuki materi kita, kita perlu menyepakati waktu yang akan kita gunakan. Adakah opsi dari kalian? Oke, kita ambil 20 menit sampai 25 menit saja ya. Nah, kita sudah menyepakati waktunya. Sekarang kita mulai materi kita pada hari ini, yaitu tentang cara menyelesaikan masalah pembelajaran. Nah, tujuan layanannya, yang pertama ada tujuan umum. Nah, tujuan umum ini memberikan pemahaman dan keterampilan kepada siswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta menyelesaikan masalah pembelajaran. Kemudian ada tujuan khususnya. Yang pertama ini ada mengidentifikasi masalah pembelajaran. Kemudian yang kedua menerapkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian yang terakhir, yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, pada slide selanjutnya ini ada pengertian kesulitan belajar. Nah, masalah kesulitan belajar adalah masalah yang seringkali dihadapi oleh siswa di seluruh dunia. Nah, masalah ini bisa menghambat perkembangan akademik dan emosional anak-anak, remaja maupun dewasa dalam lingkungan pendidikan yang formal. Nah, kesulitan belajar ini adalah kondisi yang menghambat individu dalam memahami dan menggunakan informasi dengan efektif. Ini bisa melibatkan kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, memahami instruksi, atau mengekspresikan diri secara verbal atau tertulis. Nah, kemudian pada slide selanjutnya yaitu penyebab kesulitan belajar. Penyebab kesulitan belajar ini ada dua. Yang pertama itu internal dan eksternal. Kita bahas yang internal terlebih dahulu. Penyebab kesulitan belajar yang pada faktor internal ini yang pertama kemampuan kognitif. Nah, beberapa individu mungkin memiliki kesulitan dalam memproses informasi, mengingat, atau mengorganisasi pengetahuan. Kemudian yang kedua, faktor kesehatan. Nah, kondisi medis seperti disleksia atau kesulitan membaca, kemudian disgrafia atau kesulitan menulis, atau gangguan perkembangan lainnya dapat menyebabkan terjadinya kesulitan belajar. Kemudian yang ketiga, motivasi dan minat. Ketidakminatan atau kurangnya motivasi terhadap pembelajaran tertentu, hal ini dapat menghambat kemampuan belajar kita. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama ini lingkungan belajar. Nah, faktor-faktor seperti gangguan, kebisingan, atau ketidaknyamanan dalam lingkungan belajar ini dapat mempengaruhi konsentrasi dan pemahaman siswa. Kemudian yang kedua, metode pengajaran. Nah, gaya pengajaran guru yang tidak cocok dengan gaya belajar siswa atau kurangnya dukungan individual, hal ini dapat menyebabkan kesulitan belajar. Nah, kemudian slide selanjutnya ini ada tanda-tanda kesulitan belajar. Yang pertama, kemunduran akademik. Nah, penurunan prestasi akademik secara
signifikan, terutama jika sebelumnya siswa tersebut lebih baik. Nah, selanjutnya, ketidakmampuan mengikuti petunjuk. Kesulitan dalam mengikuti petunjuk, baik lisan maupun tertulis. Nah, yang ketiga, kesulitan membaca dan menulis. Masalah dalam membaca dengan lancar, pemahaman bacaan atau menulis dengan benar. Kemudian, kesulitan matematika. Kesulitan dalam memahami konsep matematika atau menyelesaikan permasalahan matematika. Kemudian yang terakhir, ketidakmampuan berpikir analitis. Nah, kesulitan dalam memecahkan masalah atau berpikir secara analitis. Nah, kemudian slide selanjutnya ini ada strategi ampuh mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, identifikasi tipe kesulitan belajar. Langkah pertama dalam mengatasi kesulitan belajar adalah mengidentifikasi jenis masalah yang kamu hadapi. Nah, ini bisa melibatkan mungkin kesulitan membaca, menulis, berhitung, ataupun masalah lainnya. Nah, dengan mengetahui jenis kesulitan kamu dapat berfokus pada strategi yang sesuai dengan mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua, cari bantuan profesional. Nah, jika kamu merasa kesulitan belajar, serius menghambat kemajuan Anda nih ya, tidak ada salahnya kamu mencari bantuan dari ahli pendidikan atau profesional kesehatan. Nah, kesehatan yang berpengalaman dalam membantu individu dengan masalah belajar. Nah, mereka itu kan pasti dapat melakukan evaluasi atau memberikan rekomendasi yang sesuai. Kemudian yang ketiga, bentuk rutinitas belajar. Membentuk rutinitas belajar yang terstruktur dapat membantu meningkatkan produktivitas Anda. Tetapkan belajar tetap, jadwal ya, kalian menetapkan jadwal, terus pilih tempat yang tenang, nyaman, dan hindari gangguan. Nah, kalian juga jangan lupa untuk mengambil istirahat sesekali agar otak kalian juga tetap seger ya. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan teknik belajar yang tepat. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa orang lebih suka belajar melalui membaca, sementara yang lainnya lebih bersemangat. Yang keempat, menggunakan teknik belajar yang tepat. Nah, setiap individu ini pasti mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih suka belajar melalui membaca, ada juga yang lainnya melalui mendengarkan atau berpraktek. Nah, kalian harus menemukan teknik belajar yang paling efektif untuk kalian dan manfaatkan secara maksimal. Kemudian yang kelima, berlatih dengan konsisten. Praktek membuat sempurna. Nah, jangan takut untuk berlatih dan mengulang materi yang sulit. Nah, semakin kamu sering menghadapinya, semakin baik dan akan memahaminya. Kemudian, yang keenam, menemukan sumber belajar tambahan seperti buku, video, tutorial, atau kursus online. Kemudian yang ketujuh, terlibat dalam kelompok belajar. Kalian bisa bergabung dengan kelompok belajar dengan teman-teman kalian atau rekan belajar kalian yang mungkin bisa membantu kalian memahami materi dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kedelapan, jangan ragu untuk bertanya. Nah, jika kalian tidak mengerti sesuatu, jangan ragu untuk kalian tanyakan kepada guru kalian maupun teman sekelas. Nah, kemudian yang kesembilan,
jaga kesehatan. Kesehatan fisik dan mental ini tuh dapat meningkatkan kemampuan belajar kalian. Pastikan kalian memiliki pola tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan mengelola stres dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir 10 nih, tetap percaya diri. Jangan biarkan kesulitan belajar mengurangi rasa percaya diri kalian. Ingatlah bahwa setiap orang menghadapi tantangan dalam belajar dan kesulitan. Oke, materi yang saya sampaikan hari ini mungkin sudah cukup. Nah, selanjutnya ini kita akan mungkin bermain kuis ya. Kita akan bermain kuis. Kuisnya ini ada 8 pertanyaan dan kalian yang menjawab terlebih dahulu dengan cepat nih, kemudian benar semua, saya akan kasih hadiah kepada kalian. Kalian bisa lihat di WA gitu ya. Saya sudah share kuisnya. Kalian tinggal menjawab saja. Soal yang pertama ini, apa langkah pertama dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pembelajaran? Kemudian yang kedua, jika Anda menghadapi soal yang sulit dipahami, apa yang sebaiknya dilakukan? Yang ketiga, mengapa berpikir kritis penting dalam menyelesaikan masalah? Yang keempat, jika suatu strategi tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Kemudian yang kelima, bagaimana cara efektif untuk memahami suatu konsep yang sulit? Yang keenam, apa yang harus dilakukan setelah menemukan solusi dari suatu masalah? Yang ketujuh, apa manfaat dari bekerja dalam kelompok saat menyelesaikan masalah? Yang kedelapan, yang terakhir, bagaimana cara terbaik untuk menghadapi bagaimana cara terbaik untuk menghadapi kesulitan dalam belajar? Nah, kalian boleh mengisinya terlebih dahulu. Oke, kegiatan pada hari ini kita sudah selesai. Kalian juga sudah mendengarkan materi dari saya, terus kalian juga sudah mengisi kuis yang saya berikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.